firman Tuhan yang diambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyatakan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Saya persilakan para ahliat Tuhan. Bacaan Halel, Mazmur 78, ayat 52 sampai dengan 62. Demikian firman Tuhan. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram, sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, berpegang pada peringatannya.
Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka. Membuat dia cemburu dengan batu-batu mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Amin. Bacaan dari Imamat 11 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Bapa Yahweh, hari penebusan. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, setelah kematian kedua anak Harun, ketika mereka mendekat ke hadirat Yahweh, dan mereka mati. Dan berkatalah Yahweh kepada Musa, berbicaralah kepada Harun saudaramu, dan biarlah dia masuk ke ruang kudus, di bagian dalam dari tabir, di depan tutup perdamaian yang di atas tabut itu, tidak pada sembarang waktu, agar ia tidak mati. Sebab aku akan tampak dalam awan di atas tutup perdamaian itu. Dengan cara seperti inilah Harun masuk ke tempat kudus itu, dengan seekor lembu jantan muda, anak dan kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Ia harus mengenakan baju panjang lenan kekudusan, dan celana len haruslah selalu ada pada tubuhnya, dan dia harus mengikat pinggang dengan sabuk lenan. Dan dia harus berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kekudusan. Dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air, lalu mengenakan semuanya. Dan dari umat Israel ia harus membawa 2 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya. Dan dia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menekannya di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan. Dan Harun harus membuang undi kedua kambing itu. 1 undi bagi Yahweh dan 1 undi lagi untuk Azazel. Dan Harun yang harus mempersembahkan kambing yang atasnya undi telah naik bagi Yahweh, dan harus mengolahnya sebagai persembahan penghapus dosa. Tetapi kambing yang atasnya undi telah naik untuk Azazel haruslah ditembakkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan penebusan dengannya, dengan halaunya pergi ke padang gurun sebagai Azazel. Amin. Pembacaan Haftarah yang terambil dari Yeskel 22 ayat 1 sampai 8. Dosa Yerusalem. Datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, dan engkau hai anak manusia, maukah engkau menghukum kota penuh darah, dan membuat ia mengetahui semua kekejiannya. Dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, kota itu menumpahkan darah di tengah-tengahnya, karena waktunya segera tiba. Sebab dia telah membuat berhala-berhala melawan dirinya untuk menyemarkan dirinya sendiri. Dengan darah yang telah engkau curahkan, engkau telah bersalah, dan dengan berhala-berhala yang telah engkau buat, engkau telah menjadi najis, dan engkau telah membuat hari-harimu mendekat, dan tahun-tahunmu telah datang. Oleh karena itu, aku telah menjadikan engkau suatu hinaan bagi bangsa-bangsa, dan suatu ejekan bagi seluruh negeri.
Mereka yang dekat dan mereka yang jauh akan menurutmu. Hai nama yang cemar dan penuh dengan keributan. Lihatlah para pemimpin Israel yang pernah menjadikan kekuatan tangan yang menumpahkan darah di dalammu. Di dalam engkau seorang ayah dan seorang ibu telah dengan perasaan terhadap orang-orang asing di tengah-tengah. Mereka menindas yatim dan duda. Engkau telah memandang hari-hari Sabatku. Darah domba jantan, darah anak lembu, tapi dengan sendiri, dia telah masuk satu kali untuk selamanya dalam tempat kudus, oleh penebusan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan, serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu, dapat menguduskan sehingga cuci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan mencucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama, mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Sebab di mana ada wasiat, kematian orang yang membagi warisan itu harus dipastikan. Sebab sebuah wasiat adalah sah atas mereka yang meninggal, karena selama orang yang membaginya masih hidup, hal itu tidak memiliki kekuatan. Demikianlah, maka wasiat yang pertama itu tidak disahkan tanpa darah, karena semua perintah yang telah diucapkan oleh Musa sesuai Taurat kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan serta air dan bulu domba merah serta hisop. Dia sendiri harus memercik baik kitab maupun seluruh umat itu dengan mengatakan, inilah darah perjanjian yang telah Elohim perintahkan kepada kamu. Dan dia memerciki dengan darah baik tabernakel maupun seluruh peralatan ibadat secara demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Taurat, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Oleh karena itu, memang suatu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di surga ditahirkan dengan hal-hal ini. Namun hal-hal surgawi itu sendiri dengan kurban-kurban yang lebih baik daripada hal-hal ini. Sebab Kristus telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang mirip dengan yang asli, tetapi ke dalam surga itu sendiri. Sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita, bukan supaya berkali-kali dia mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana iman besar setiap tahun masuk ke dalam ruang kudus dengan darah yang lain. Sebab seharusnya dialah berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia, tetapi sekarang sekali saja pada akhir zaman dia dinyatakan sebagai penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya, dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja dan sesudah penghakiman, demikian pula Kristus yang dikorbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Dengan tanpa dosa dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Amin. Tergeser kadus, Abi Sebaot, Melokularis Kifudu.
Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, Raja segala raja. Beraliamu Bapa, memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Tuhan diberkati kami, mendengarkan sabda-Mu, Torah-Mu yang Maha Kudus. Nggak ada suaranya. Halo, Sahabat Shalom. Lambaikan tangannya kalau suaranya terdengar di rumah masing-masing. Nah, haleluya. Cukup kecil monitornya. Halo, Boti. Selamat ulang tahun buat Alfa ya. Haleluya. Kita mau puji Tuhan. Saya undang semua jemaat yang ada di rumah atau yang ada yang di sini, silakan bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di hari kekudusan Tuhan. Kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, dan hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, dan hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihimu, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, dan hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Selamanya.
Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihimu, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Masih semangat ya yang ada di rumah? Haleluya, yang di sini semangat tuh. Haleluya. Kita angkat pujian, ku berbahagia. Puji
my Savior. Oh Tuhan, memuji Yahweh selamanya, memuji Yahweh selamanya, memuji Yahweh selamanya, memuji Yahweh selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Ini lagu sebenarnya lagu galau, lagu sedih ya. Saya suka banget lagu ini kalau lagi sedih, lagi apa ya, lagu ini terus yang terngiang-ngiang. Jadi supaya ini bisa jadi lagu gembira ya di instrumen aja. Jadi biar nggak sedih boleh, galau boleh gitu. Tapi tetap harus semangat, tetap harus tetap sukacita. Oke, itu saja. Kita mau siapkan hati dan pikiran.